warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah melalui Zoom, mata kuliah PLP 4 SKS ya. Hari ini Ya, Bu. Ibu Ana, Ibu Silvi, Ibu Hartati, dan Pak Yabrus akan membahas tentang karakteristik siswa, pengenalan karakteristik siswa ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Destriana, sembari nanti Ibu cek kehadirannya. Sekarang baru 48 orang ya. Kepada Ibu Ana dipersilakan. Bu. Bu Ana. Ya. Ya, silakan Bu. Apakah kelihatan slide-nya? Ya, Bu, kelihatan. Gambar, Bu. Ya, bisa dibacakan Edo. Silakan Edo. Nah, Edo maco. Silakan. Just reading. Baca, Bu. Cuman baca Edo, cuman baca bae. Yang mana, Bu? Dari pertama ya? Ini slide ini yang dibaca itu yang ini. Kamu baca yang mana? Agak bingung Ibu ya. Silakan. Track ya. Pencet, Edo, pencet. Bukan dijengok ewe. Ayo silakan. Cantik Ibu. dikit, Edo. Dibaca. Bu, proses pembelajaran. Yang Aku lain kalau nih. unmute ya. Yang lain di unmute suaranya. Silakan Edo. Mulai ya, Bu. Ya, mulai. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu menurut PP nomor 19 tahun 2015 tentang apa judulnya tadi? Perkembangan karakteristik peserta didik. Nah, jadi landasannya adalah PP ini ya. Jadi diingat. Jadi landasan kita adalah PP ini. Dari sini kita lanjut dulu ya. Silakan Mbak Silvi. Oke. Ini Bu Ana. Ya. Marsim, baca Marsim. Siap, Bu. Mana kameranya? Marsim? Keunikan siswa. Bu. Sudah menghidupkan kamera Satu, tidak ada manusia yang sama dalam pengertian yang satu pasti berbeda dengan yang lain. Kedua, kemudian manusia itu sendiri bersifat tidak menetap, jadi waktu ke waktu. Situasi dan kondisi emosi, serta secara seseorang siswa menyesuaikan dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Oke, ada slide berikutnya. Lanjut, Marsi. Iya, Bu. Setiap tahapan perkembangan manusia memiliki ciri khusus dengan perkembangan lain, sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan menerangkan pembentukan perilaku peserta didik, perlu pula diketahui ciri khusus dari setiap tahapan perkembangan tersebut. Guru dalam batasan tertentu memiliki kemampuan untuk memanipulasi perilaku siswa, sehingga perlu pemahaman perilaku serta memerlukan pendekatan yang teliti dan waktu panjang. Oke, keunikan siswa.
Ada pertanyaan enggak dari 2 slide ini? Ibu Ana, ini Bu Tati mau masuk Ya. 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 Assalamualaikum Bu Tati. Assalamualaikum Bu Tati. Masih di mute itu, Pi. Dah. Mute lagi. Dari ibunya ya kayaknya. Oke, lanjut aja. Nggak apa-apa kali ya, Pi. Iya. Oke. Nah, itu sudah, Pi. Pi, Bu Tati sudah tuh, Pi. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Ya Bu, tadi sudah mulai sedikit Bu. Ya, silakan. Silakan. Oke, lanjutkan di keunikan-keunikan siswa. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak dari 2 slide tadi? Ada pertanyaan? Edo? Iksan? Iksan Sabi? Silakan. Tidak ada, Bu. Sudah jelas berarti ya dari 3 slide tadi ya? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini Bu Ana, slide selanjutnya. Oke, ini karakteristik siswa ya. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah bakat, selanjutnya adalah kemampuan awal, motivasi, terus perhatian, selanjutnya persepsi, retensi, dan transfer belajar. Ini karakteristik siswanya ya. Jadi kalau bagi guru atau calon guru harus tahu ini karakteristik siswanya. Jadi dari kecerdasannya, dari bakat, kemampuan awal siswa, motivasi, apalagi kita penjas ya. Jadi kalau misalnya ngajar SMP di awal-awal kita harus tahu misalnya kemampuan siswanya apa. Misalnya jangan tiba-tiba langsung hari ini kita lari 5 keliling, kan nggak bisa karena kita belum tahu kemampuan awal siswa. Jadi harap diperhatikan kalau kita mau pembelajaran itu harus mengetahui setidaknya kemampuan awalnya itu seperti apa. Jadi kita mau melakukan perencanaan atau melakukan pembelajaran itu udah sesuai dengan tadi karakteristik siswanya. Jadi kita misalnya nggak nanti takutnya nanti tiba-tiba ada yang pingsan, ada yang cedera segala macam karena tadi kita nggak tahu kemampuan awalnya. Itu ya. Dari 8 karakter ini kira-kira gimana menurut mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Kalau persepsi yang cak mana itu, Bu? Itu kira-kira apa ya teman-teman yang lain? Menurut kalian persepsi itu apa? Karakteristik siswa tentang persepsi itu apa? Yang bisa menanggapi silakan ya. Persepsi itu tentang apa? Kira-kira kalau dalam karakteristik siswa? Pemikiran, Bu. Persepsi itu pemikiran ya. Oke, yang lain apa?
Pandangan. Persepsi itu lebih ke Pendapat, Bu. apa? Penafsiran, Bu. Iya, penafsiran, pandangan, ya. Jadi kita harus tahu juga gimana pandangan siswanya ya, tentang misalnya mata kuliah penjelas dulu. Itu kan berarti kan udah termasuk karakteristik siswanya. Gimana pandangan dia tentang, yang pertama kali berarti pandangan dia tentang ya pembelajaran TK, gimana kan. Terus motivasinya gimana, perhatiannya dengan pembelajaran itu gimana. Jadi harus tahu kita. Jadi kalau udah tahu itu, oh berarti siswanya belum ada motivasi nih. Misalnya kalian udah tahu, oh berarti hari ini mahasiswanya motivasinya kurang untuk belajar. Ya. Berarti kan kalian udah tahu, oh siswa ini mau diapain kayak gitu. Kalau belum ada motivasi seperti itu maksudnya. Kalau persepsi kan pandangan ya, pandangan dia ya, siswanya. Jadi kalian harus tahu itu. Jadi kalian sebagai calon guru ya sebenarnya harus tahu itu ya. Jadi siswanya mau belajar atau enggak, punya motivasi belajar atau enggak, punya perhatian enggak ke pembelajaran kalian, ya kalian harus tahu. Jadi kenapa karakteristik siswa harus kalian pahami, ya tadi tujuannya, untuk keefektifan kalian mengajar nanti. Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Gimana yang lain? Ada tanggapannya? Bu, retensi Bu, apa Bu? Retensi apa Bu? Teman-teman yang lain? Ingatan, Bu. Progres, Bu. Ini dari nggak ada videonya ya, video dari belum on ya? Tanya ya? Nah, Der, hidupkan kamera, Der. Dari dulu main game tuh. Masuk tadi, Bu. Ibu, aduh. Apa retensi itu? Kemampuan mengirinya, Bu. Retensi itu kemampuan mengingat materi. Jadi mahasiswa atau siswa itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi gimana dia yang tadi Bu bilang, gimana dia menyerap pembelajarannya, gimana. Ada yang gampang, sekali diajarkan ngerti, ada peserta didik yang harus lakukan, misalnya berulang-ulang baru ngerti, kan jadi karakteristiknya beda-beda ya, jadi dari kecerdasan, bakatnya, perhatiannya, itu yang harus diperhatikan ya, karakteristiknya banyak di setiap peserta didik, pastinya tadi yang berbeda tadi, unik ya, setiap manusia beda situasi, beda kondisi, jadi itu tadi yang penting ya. Karena unik, jadi karakteristiknya banyak. Dan kalian ngajar juga satu kelas kan peserta didiknya banyak ya. Jadi harus memahami setidaknya secara klasikal karakteristik siswanya. Kalau nggak bisa satu-satu kan nggak mungkin kita makan per satu-satu ya. Jadi secara klasikal saja kita harus setidaknya harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Oke, gimana? Bu. Ya. Halo, yang lain mana? Ya, Bu. Ya, Bu. Yuka ngapain itu Yuka? Pakai ya. Melatih juga itu ya. Yang bener lah melatih. Kita lagi kuliah ya. Yang bener lah pakaiannya. Cewekan Bu, cewekan. Ada lagi? Bu. Ya, kok pakai jilbab gimana? Biasanya kuliah pakai jilbab. Nadia tuh belum tampil itu videonya. Kameranya itu. Nadia Laidrus. Kok kuliah videonya ditampilkan ya kameranya ya? Tolong ditampilkan.
Halo, gimana Bu Tati? Halo? Halo? Halo Bu Silvi? Ya, Dengar Bu Silvi? dengar. Oh iya. Gimana ada tambahan dari Bu Silvi atau Bu Ti? Lanjut Bu Ana. Kalau tidak ada pertanyaan. Dari 8 karakteristik tadi gimana? Kalau dari 8 karakteristik siswa ini, ya memang tugas seorang guru ya sebelum mengajar terutama. Apalagi kalau misalnya mengajar di sekolah dasar paling bawah, atau kalau kita kan SMP, SMA ya, tapi ada juga guru penjas itu yang ngajar di SD ada memang kayak gitu. Nah itu harus memiliki kemampuan khususnya ya, mengetahui bagaimana karakteristik siswa di sekolah dasar. Mengajar di kelas 1, kelas 2 itu harus tahu ya bagaimana dianya perhatiannya. Ini kan ada di nomor 5. Bagaimana siswa kelas 1, kelas 2 itu kalau memperhatikan gurunya sedang mengajar itu apakah ada perhatiannya atau hanya 5 menit kemudian pecah perhatiannya, kan seperti itu Bu Ana. Jadi memang harus menyesuaikan jenjang pendidikan juga ya, di SMP, di SMA, kalau ngajar nanti di SD itu yang inilah 8 karakteristik siswa inilah yang harus kita memang benar-benar amati sekali gitu kan, kecerdasannya, kecerdasan intelektual dan lain sebagainya kayak gitu. Transfer belajarnya di kelas bagaimana, di lapangan bagaimana. Lanjut Bu Ana. Lainnya mana? Mahasiswanya ada pertanyaan atau udah jelas? Kita lanjut Ya. lagi. Reza Lanjut. Aziz. Reza. Lanjut Bu. Mana Reza ya? Reza Aziz Saputra. Ada Reza. Ada Bu caknya. Kalau di sini ada Reza. Suaranya hidup tapi nih. Tapi videonya nggak tampil. Zul Jalali wal Ikram. Ada Zul. Zul, mana kau Zul? Zul. Lama lama tak bersua kita Zul. Gimana Zul? Menurut kamu 8 karakteristik siswa ini? Biar kawan yang lain be Bu. Apa biar kawan yang lain baik. Oh, Zul balik ke Palembang. Ya belajar ya, jangan takut salah. Salah nggak ada hukuman. Kapan Zul kau tuh Zul? Kapan Zul? Jerry. Ayo bisa. Ngelek. Alasan lain. Yoga, coba mana Yoga? Ozon. Yoga Aprianto ganteng. Mana? Yoga Aprianto ganteng. Mana Yoga? Lagi laga. Ya. Yoga. Mana Yoga? Gak ada ya Yoga? Di absen ini ya Ibu. Iya Bu. Kalau nggak nyaut-nyaut berarti nggak aktif kamu. Ini Bu. Nah, oke, silakan. Bagaimana menurut pendapatmu 8 karakter siswa ini? Kan yoga ini Bu, baru masuk kan, jadi belum tadi nggak tahu sih pemateri. Oke, nggak apa-apa. Baru masuk. Bu Silvi baru masuk berarti Bu Silvi. Ya,
Padahal Ibu dari tadi tuh ngingoklah masuk di sini. Ya, cuman zoomnya baik Bu. Bu, yang masuk tuh jiwa raganya ndak masuk itu Bu. Jiwa raganya kemana-mana, ada jiwa raganya. Cuman zoomnya aja yang masuk itu. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, yang 8 karakteristik ini kita lanjut saja. Ya Bu Ana? Oke, lanjut. Nah, silakan Bu Ana. Yoga, bacalah Yoga. Coba tanya dulu. Ya selalu tersambung. Zoom yang tidak tersambung ya. Kecerdasan peserta didik ya Bu? Ya, benar. Silakan. Kecerdasan peserta didik, kecerdasan matematika logika, ada kecerdasan bahasa, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Kira-kira Yoga tahu enggak artinya Yoga? Kasih contoh enggak kira-kira Yoga? Bisa dah Jan. Kecerdasan yang ini yang masing-masing kecerdasan ini ya Bu? Ya. Kalau kecerdasan matematika logika itu sih belum tahu sih Bu. Kalau kecerdasan bahasa itu kalau nggak salah kecerdasan dalam kata-kata, berbicara, memilih. Satu pertanyaan, kalau orang yang biasanya pinter, berbakat dalam olahraga itu termasuk yang kecerdasan yang mana lah kira-kira Yoga? Kecerdasan yang mana Yoga? Interpersonal. Kecerdasan apa itu jauh interpersonal itu? Lupa Bu. Kecerdasan interpersonal itu apa? Nah, kau lupa. Mana lupa Dari ya? dalam, Bu. Nah, Ulfa. Ayo, Pak. Nah. Jawab, Pak. Tadi nyawak. Bentar, Bu. Mikir dulu, Bu. Ini sambil dinilai ya. Ya, Bu. Yang kecerdasan personal itu tuh kecerdasan dari diri sendiri, benar gak? Kayak contohnya apa? Ya kayak olahraga itu Bu. Oke. Kecerdasan logika.
Rana? Bisa John. Halo, Iya, Bu. dengar ya? Dengar Bu. Tadi kedengaran nggak kalau yang olahraga tadi adalah kecerdasan kinestetik? Tidak, Bu. Oh, enggak ya. Tidak, Bu. Oke, sorry ya tadi. Ya, Bu. Lanjut. Ya, Bu. Ini udah jelas ya? Jelas, sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi kalau kita khususnya orang olahraga biasanya punya kecerdasan kinestetik ya. Jadi biasanya kita punya kecerdasan kinestetik, apalagi kita bisa melihat anak-anak, misalnya anak-anak masih kecil itu ya, kalau mereka geraknya banyak, nggak diam, nah itu kemungkinan dia punya kecerdasan kinestetik. Bukannya orang yang nggak mau diam itu masalah ya, enggak. Itu salah satu ciri-ciri anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik. Kenapa di Jadi dalam nggak ini tidak ada, Bu? Halo, apa? Halo? Ya, Halo, Bu. Bu. Ya Bu. Jadi nggak semua peserta didik punya kecerdasan ini ya. Iya, Bu. Jadi kamu nggak bisa memaksakan mereka punya ini. Jadi kita karakter ini kan termasuk karakteristik ya kecerdasan ya. Jadi kalian kalau kalian konsepnya punya menjurus kemana ya berarti siswanya cerdasnya di bagian ini. Jadi itu kenapa kalau kita menilai itu nggak semua nilai itu bagus ya dari Rana yang ketiga Rana misalnya kita nilaikan sikap, pengetahuan, keterampilannya. Ada yang hanya terampil pada